Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini, dan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17, dan saya memberikan judul dari renungan kita hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Saudara, kalau kita tahu, kita mundur satu pasal, di pasal yang pertama ini adalah perkataan daripada Petrus kepada pada saat itu seluruh orang percaya yang ada di Galatia, yang ada di Asia Kecil dan daerah sekitarnya. Dan di pasal 1 ayat yang kedua adalah ini perkataan Petrus, yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang percaya yang dipilih di dalam sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi kita mengerti ini adalah sebuah pesan kepada orang percaya yang pada saat itu tersebar di berbagai wilayah, ada di Pontus, Galatia, Asia Kecil dan daerah-daerah sekitarnya. Dan kita mengerti bahwa lalu kita maju kepada pasal yang kedua, makanya Petrus waktu itu mengatakan di ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, katanya. Jadi Petrus ingin mengingatkan terus kepada setiap jemaat orang percaya, dimanapun Tuhan menempatkan kamu, tersebar dimanapun, di dalam kondisi dan latar belakang daerah kebudayaan yang berbeda-beda, kamu harus mengingat bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu itu imamat yang khusus, ya, dikuduskan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi Petrus ingin mengingatkan bahwa kamu itu khusus, kamu itu dikhususkan, kamu itu punya tujuan yang khusus, rancangan yang khusus. Dan kalau kita menyadari bahwa ada kekhususan ini di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, makanya di ayat 11 Petrus memberikan sebuah pesan yang sangat penting, yaitu apa? Cara hidupnya harus berbeda. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara, dengar ini baik-baik, kita ini adalah umat yang khusus. Kita ini imamat yang rajani, dikhususkan, dipanggil secara khusus. Untuk itu, karena kita memiliki tujuan itu, cara hidupnya harus berbeda. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini, bahwa kamu harus menjauhkan diri, katanya, dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, katanya. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu berbicara tentang perpisahan, saudara. Ini bukan berbicara tentang menjauhkan diri, lalu setelah itu saudara datang lagi, setelah itu nanti saudara kuat lagi, jauh lagi, lalu saudara nggak kuat, saudara dekat lagi, hidup dengan cara-cara yang tidak baik. Firman Tuhan bilang, Petrus bilang, kamu harus memisahkan diri. Menjauhkan diri itu dalam terjemahan bahasa aslinya memakai kata, artinya adalah abstain, terpisah. Jadi kita harus merestrain, menahan. Jadi kita harus terpisah di dalamnya. Dan yang berikutnya, tujuannya apa? Supaya katanya kita itu bisa memuliakan Allah. Di ayat yang ke-12 firman Tuhan bilang gini, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu, cara hidupmu itu, dan mereka bisa memuliakan Allah pada saat Tuhan melawat mereka. Sehingga ketika orang Tuhan melawat orang-orang yang tidak percaya yang ada di sekitar orang-orang kudus pada saat itu, kita tidak punya celah untuk bisa menjadi serangan, menjadi orang menyerang Allah melalui perbuatan-perbuatan kita atau cara hidup kita. Dan yang berikutnya ayat 13 firman Tuhan bilang gini, kamu harus tunduk karena Allah kepada semua lembaga. Firman Tuhan bilang kepada semua pemerintah, kepada semua yang ada, lembaga manusia, kita harus tunduk. Tentunya tidak boleh berkompromi dengan kebenaran, tapi kita harus tunduk dan taat pada pemerintahan yang ada di atas kita. Dalam hal ini, konteks ini adalah misalnya kita bernegara, kita ada di Indonesia, kita harus tetap tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan yang berikutnya, saudara, ayat 15 bilang gini, supaya tidak jadi batu sandungan, katanya. Inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kita membungkam kepicikan orang-orang bodoh, katanya. Dan yang ayat 16, perhatikan, sebagai pesan penutup, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kamu itu udah dikhususkan, kamu udah ditebus, kamu udah dimerdekakan. Cara hidupmu harus berbeda. Dan yang berikutnya firman Tuhan bilang apa, saudara? Ayat 16, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup semena-mena, katanya, sesuai dengan kejahatan-kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Jadi biar ingat-ingatan ini hari ini, saudara, ketika orang melihat kita bagaimana? Apakah kita sama seperti mereka, orang dunia, atau orang bisa melihat ada sebuah perbedaan? Orang bisa melihat ada perbedaan di dalam karakter saudara, di dalam perkataan saudara, di dalam sifat saudara, di dalam saudara taat dan tunduk kepada peraturan pemerintah,
orang bisa melihat sebuah perbedaan dan nama Tuhan ditinggikan. Kiranya firman hari ini boleh menjadi ingat-ingatan dan teguran buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali diingatkan kami adalah umat yang khusus, kami adalah anak-anak Tuhan yang khusus, orang yang memiliki tujuan khusus. Kami dipilih supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Untuk itu kami diingatkan kembali untuk memiliki cara hidup yang baik, yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, itu adalah tempat yang baik untuk kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Biar cara hidup kami hari ini, perkataan kami, sifat kami, biar apa yang kami lakukan, kami bisa menjadi terang bagi lingkungan di mana kami ada. Diberkati firman-Mu hari ini dan diberkati hari ini, biar nama Tuhan ditinggikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.